Hey guys, selamat datang kembali di Starlight Hero. Pertama-tama, seperti biasa aku mau ngucapin terima kasih dulu buat yang udah subscribe, buat yang udah like, yang udah komen. Nah, bagi yang udah sering mampir di channel aku, seperti biasa untuk timestampnya aku udah taruh di description box. Jadi kalian bisa langsung pilih pilihan filenya. Nah, untuk yang baru pertama kali bergabung, selamat datang di Starlight Hero. Mungkin aku akan jelasin sedikit untuk channel ini. Jadi di channel aku itu nggak ada yang namanya gender gitu. Nah, jadi di bacaan aku itu nggak ada yang spesifikasi cewek atau cowok. Nah, jadi aku menggunakan terms maskulin atau feminin gitu, karena ada cewek yang sisi maskulinnya itu lebih gede dan ada cowok yang sisi femininnya itu lebih gede. Nah, jadi dengan aku mengkategorikan mereka ke cewek atau cowok itu agak kurang adil menurut aku. Nah, jadi maka dari itu aku menggunakan terms feminine sama masculine gitu. Nah, kemudian yang kedua, semua bacaan di reading aku menggunakan energi kolektif. Nah, jadi file yang ada di bacaan aku itu cuman 3, kadang-kadang ada 5 gitu. Nah, jadi semua energinya itu adalah energi kolektif. Nah, jadi bisa jadi file yang kamu pilih itu nggak resonate atau nggak cocok sama kamu gitu. Nah, jadi kalau misalnya nggak resonate, kamu boleh atau bebas untuk memilih file lain gitu. Nah, kalau misalnya bukan file kamu, bisa jadi kamu itu kayak cross watching gitu. Nah, jadi energi kamu itu terbalik sama orang yang kamu tanya gitu. Nah, jadi kamu mendengar atau menonton bacaan ini dari sisi orang itu gitu. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, karena menggunakan energi kolektif. Nah, kalau misalnya kalian pengen yang hanya membaca energi kalian secara spesifik, aku juga ada bikin private reading gitu. Nah, untuk detail atau deskripsinya aku juga udah taruh di description box, jadi bisa langsung di bawah. Kemudian aku juga mengadakan giveaway setiap minggu untuk 1 orang gitu. Nah, jadi memang aku pengennya bisa untuk reach lebih banyak orang, biar lebih banyak orang juga dapetin reading aku secara free gitu. Nah, jadi aku mengadakan giveaway setiap minggu untuk 1 orang gitu. Nah, biasanya aku akan umumin pemenangnya itu di hari Senin, di setiap hari Senin gitu. Nah, untuk durasinya itu 30 menit gitu. Nah, sedangkan untuk temanya itu bebas gitu. Yang penting yang normal, nggak yang aneh-aneh gitu. Syaratnya gampang, hanya harus subscribe, like, sama komen gitu. Nah, jadi kalian bisa cantumkan di komen tema apa yang mau kalian pilih gitu. Nah, bisa asmara, bisa karir, bisa keuangan, bisa kesehatan, dan lain-lain. Pokoknya bebas gitu. Tapi kalian harus cantumkan di komen tema yang mau kalian pilih gitu, sama kenapa aku harus pilih kalian gitu. Nah, jadi nanti aku akan pilih mana yang menurut aku urgent dan aku akan dahulukan yang urgent gitu. Nah, jadi kalian boleh tulis di bawah, nanti aku akan baca dan aku akan pilih satu dan umumin setiap minggu di hari Senin. Nah, jadi syaratnya hanya itu, gampang banget. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, sama komen gitu. Nah, hanya itu aja. Untuk tema hari ini adalah kejutan apa yang akan segera datang untuk kalian gitu. Nah, jadi reading ini bersifat timeless. Jadi timeless itu nggak ada patokan waktu di mana kalian harus baca reading ini, atau patokan waktu di mana reading ini berlaku atau expired gitu. Nah, jadi kapanpun kalian ketemu video ini, kalian boleh nonton dan berarti kalian memang harus ketemu sama video ini gitu. Nah, jadi misalnya setelah aku upload, kalian 1 tahun lagi baru ketemu. Nah, berarti kalian memang harus nonton video ini 1 tahun setelah aku upload gitu. Nah, jadi timeless, nggak ada batasan waktu, nggak ada expirednya. Nah, gitu. Nah, jadi yang pertama itu aku punya jerapah yang warna pink ini. Nah, ntar aku cek dulu. Nah, jadi yang pertama itu jerapah yang warna pink gitu. Nah, ini jerapahnya.
Kemudian yang kedua, aku punya jerapah yang warna kuning. Nah, ini jerapah yang warna kuning, ini PAL 2. Untuk PAL 3, aku punya jerapah yang warna pink. Nah, jadi ini PAL 1, ini PAL 2, dan ini PAL 3. Untuk timestampnya aku udah taruh di description box. Jadi kalian bisa ambil waktu sejenak, konsentrasi, dan pilih filenya gitu. Oke, siap. Hai Pelwan, nah jadi ini untuk kalian yang pilih giraffe atau jerapah yang warna pink. Nah ini jadi jerapahnya. Sama seperti biasa, aku akan shuffle dulu. Nanti dari kartu yang keluar aku akan kasih bacaannya. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night. Nah guys, jadi aku udah dapet ini 10 kartunya. Aku akan mulai bacain bacaannya. Nah jadi dari kartu yang pertama ini, nah ini aku akan zoom dulu. Nah jadi kalau dari kartu ini aku sebenarnya merasa ini energi overallnya ini menurut aku terkait kepada karir atau usaha atau bisnis gitu. Nah itu yang pertama aku dapetin energinya gitu. Nah jadi yang paling dasar itu sebenarnya menurut aku merasa kalian ini sedang lagi ada menjalani usaha patungan gitu. Nah jadi ada suatu bisnis yang sedang dibangun tapi ini dilakukan oleh 2 orang menurut aku gitu. Nah dan aku merasa kalau usaha ini sebenarnya energinya ini nggak terlalu sehat. Nah jadi nggak terlalu sehatnya itu aku merasa bukan kerjaan ya, tenaga yang dihabiskan oleh 2 orang ini nggak sama besar menurut aku. Nah jadi kalau aku percayanya itu kalau bisnis itu harus sama besar gitu, seimbang gitu, apalagi kalau dilakukan oleh 2 orang gitu. Nah tapi aku merasa di sini ini energinya itu nggak sehat dan nggak seimbang gitu menurut aku. Menurut aku yang menjalankan usaha atau bisnis ini hanya 1 orang sebenarnya. Hanya 1 orang yang bekerja keras, hanya 1 orang yang berjalan, hanya 1 orang yang mengeluarkan tenaga gitu. Nah sedangkan yang satunya lagi nggak mengeluarkan tenaga sama sekali. Kalaupun ada mengeluarkan tenaga, menurut aku ini nggak sebanding dengan yang dikeluarkan oleh pihak yang satunya lagi gitu. Nah
bisa jadi yang satu ini lebih bertenaga dan satunya lagi lebih punya ide gitu. Itu bisa terjadi. Tapi walaupun begitu, aku merasa banyak kecurigaan yang terjadi atau yang dilakukan oleh pihak yang satu ini yang agak membuat khawatir gitu menurut aku. Nah, jadi ini ada dua hal di sini. Satu, ada sesuatu yang disembunyikan oleh pihak yang satu ini agar tidak diketahui pihak lain menurut aku. Orang yang pakai hoodies ini atau jubah ini lebih memprotek dirinya sendiri gitu. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, ini aku deketin. Ini banyak pisau sebenarnya, tapi pisau ini melindungi siapa? Hanya melindungi yang ini. Sedangkan yang ini hanya punya satu pisau. Nah, kalian kalau lihat lebih dekat, ini hanya punya satu pisau untuk melindungi dia gitu. Nah, dan ini dia duduk. Kalau misalnya ada serangan yang datang, ini nggak akan kena sebenarnya karena dia dilindungi oleh banyak pisau ini gitu. Tapi kalau misalnya yang satu ini, dia berdiri dan dia hanya punya satu pisau. Ini nggak akan sanggup untuk melindungi dia gitu. Apalagi kalau misalnya serangannya itu datang dari belakang gitu. Ini sama sekali nggak tercover gitu. Kalau dia mau melawan pun, dia harus ngambil pisau ini yang cuma satu dan melawan gitu. Nah, jadi posisi yang satu ini sebenarnya nggak menguntungkan banget menurut aku. Jadi satu orang terprotek dan satu lagi enggak gitu. Nah, ini bisa mengindikasikan yang berjubah ini sebenarnya agak-agak egois menurut aku gitu. Itu yang pertama. Dia hanya menurut aku ada kebijakan-kebijakan atau ada hal-hal yang diungkapkan atau diutarakan oleh pria berjubah ini. Nggak pria ya, aku nggak tahu nih pria atau wanita di dalam jubah ini. Nah, jadi ada hal-hal yang nggak diutarakan oleh si sosok ini karena ada ketakutan di dalam dirinya dia gitu. Nah, jadi dia menciptakan proteksi-proteksi yang hanya menguntungkan bagi dia dan gak menguntungkan bagi pihak yang lain gitu. Nah, itu yang pertama. Kedua, kalaupun pedang ini atau pisau ini bisa memproteksi dua orang ini, walaupun sebenarnya kalau dilihat dari sini ini gak bisa memproteksi dua orang, hanya bisa memproteksi satu orang. Tapi misalkan pun kalau pedang atau pisau ini bisa memproteksi dua orang, ini nggak terlalu menguntungkan bagi perusahaan atau usaha yang lagi kalian bangun gitu menurut aku. Karena energi dari pedang-pedang ini sebenarnya hanya mempersulit atau mempersulit atau menyusahkan, mempersusah jalannya usaha ini menurut aku. Ini adalah kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang dibuat oleh sosok ini yang sebenarnya bikin usaha atau bisnis ini nggak fleksibel menurut aku. Kadar takut atau tingkat ketakutan yang ada pada salah satu pihak juga terlalu besar untuk membangun usaha atau bisnis ini menurut aku gitu. Nah, karena berbisnis sendiri bukan hanya startup ya guys, yang sudah lama pun menurut aku bisnis itu harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama gitu. Kemudian memang rasa takut itu selalu ada gitu, takut barang yang gak habis lah, takut kalau misalnya kita stok barang stoknya rusak lah, hilang lah, dan lain-lain lah, susah cari sales lah.
banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam membangun suatu usaha atau suatu bisnis gitu. Tapi kalau misalnya rasa takut atau rasa khawatir itu sudah berlebihan atau sudah mempersulit gerak jalan suatu bisnis atau suatu usaha, menurut aku itu sudah termasuk tidak sehat gitu. Nah, kemudian ada hal-hal yang ada di kartu ini, tapi kalau kalian nggak terlalu teliti gitu sebenarnya nggak kelihatan. Kalian bayangkan, kalau pedang itu ditancepin ke perahu, perahu ini pasti bolong bawahnya gitu, nggak mungkin enggak. Dengan bolongnya perahu ini sendiri pun sebenarnya perahu ini cepat atau lambat akan kemasukan air. Jadi ini memang sudah nggak sehat energinya menurut aku gitu. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua menurut aku sebenarnya kalian udah ini ya, udah agak-agak tahu kalau ada sesuatu yang kalian gak terlalu suka menurut aku di perusahaan atau di usaha ini atau di bisnis ini gitu. Nah, dan kalian gak agak-agak enggan atau nggak mau mengutarakan hal tersebut atau perasaan tersebut menurut aku gitu. Nah, jadi aku merasakan energi lain. Nah, jadi tadi aku bilang kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh pihak yang atau sosok yang berjubah, dan ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh sosok yang berjubah untuk mempersulit gerak dari usaha atau bisnis ini gitu. Nah, jadi ini bisa juga, aku akan ambil lagi kartunya. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat dari sisi lain, pedang-pedang ini bisa juga dibikin oleh atau ditancepin oleh si baju kuning ini gitu. Nah, jadi ini menandakan bahwa ada hal-hal yang nggak kalian utarakan atau yang kalian sudah pendam beberapa saat sebenarnya sampai sekarang menurut aku. Nah, jadi kalau misalnya digabungin dengan kartu Queen of Swords terbalik ini, menurut aku kalian ini sebenarnya sudah punya beberapa asumsi-asumsi atau bahkan konklusi yang nggak kalian ucapkan sebenarnya, yang kalian pendam gitu, yang belum sanggup kalian utarakan menurut aku. Mungkin kalian menganggap bahwa usaha ini bersama gitu. Nah, jadi kalian agak enggan mengatakan apa yang sebenarnya kalian keberatan gitu menurut aku gitu. Dan sebenarnya usaha ini nggak terlalu menghasilkan uang menurut aku. Untuk sekarang ya, untuk sekarang. Nah, kenapa aku bilang begitu? Karena yang muncul itu adalah si ini Knight of Pentacles ini menurut aku. Jadi ini nggak terlalu menghasilkan uang. Ada menghasilkan, tapi nggak terlalu, nggak sebesar harapan kalian gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian berharap usaha ini bisa dapetin 100 juta, ini misalnya ya guys, ini hanya menghasilkan sekitar 60 atau 70 juta. Nah, jadi hanya 60 hingga 70 dari target atau keinginan kalian gitu. Kemudian sebenarnya juga banyak komplain-komplain yang kalian terima menurut aku yang juga ini ya agak-agak mengganggu sebenarnya menurut aku. Itu yang pertama. Vibe dari komplain ini, jadi ini 8 of Wands gitu. Nah, jadi menurut aku energi ini macam-macam gitu, tapi yang paling berat atau paling kental itu menurut aku banyak komplain-komplain yang kalian terima yang terjadi yang ditujukan kepada usaha atau bisnis kalian gitu menurut aku.
bukan hanya komplain, tetapi bisa juga kayak masukan-masukan atau saran-saran yang diberikan orang gitu. Nah, jadi menurut aku bisnis atau usaha ini belum berjalan terlalu baik menurut aku. Masih banyak yang harus diperhatikan dan diimprove gitu. Bahkan menurut orang-orang yang ini ya, berhubungan dengan usaha atau bisnis kalian gitu. Dan menurut aku sebentar lagi ini akan pecah ya guys menurut aku. Kalau menurut aku ini lebih ke sosok yang pakai jubah energinya. Jadi bukan yang berbaju kuning menurut aku. Nah, jadi ini akan lepas dari usaha atau bisnis kalian ini menurut aku. Nah, tapi bukan si baju kuning yang mengutarakan perpecahan ini atau lepasnya sosok yang berjubah ini. Nah, jadi tadi ada dua energi, yang pakai jubah sama yang baju kuning. Nah, jadi ini akan lepas gitu. Nah, jadi memang ini dua-duanya baju kuning, tapi energi ini sebenarnya energi si sosok yang berjubah gitu. Nah, jadi sosok yang berjubah ini akan lepas segera menurut aku. Ini akan terjadi segera, tapi yang mengutarakan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kalian sendiri. Kalian sendiri yang akan mengutarakan terbelahnya atau terpecahnya bisnis ini menurut aku. Nah, jadi yang pertama itu ini energi kalian sendiri. Jadi kalian akan memberanikan diri untuk berpisah dengan sosok yang berjubah ini dan melakukan bisnis ini sendiri. Itu yang pertama menurut aku. Yang kedua adalah ada orang lain yang akan menyampaikan pesan tersebut pada sosok yang berjubah ini menurut aku. Karena kalau kalian perhatikan di sini, ini masih banyak energi lain sebenarnya menurut aku. Dan sebagian dari kalian, bisnis ini bukan hanya dilakukan oleh 2 orang, tapi oleh 3-4 orang gitu. Nah, jadi untuk sebagian dari kalian akan menyampaikan ini sendiri. Sebagian lagi dari kalian, pihak lain yang akan menyampaikan pesan tersebut kepada sosok berjubah ini. Tapi intinya sosok berjubah ini akan segera lepas dari perusahaan atau bisnis yang kalian bangun bersama gitu. Menurut aku sebenarnya sosok yang berjubah ini bukan sosok yang super jahat gitu, bukan. Cuman apa ya, dia vibesnya ini sebenarnya menurut aku lebih ke yang pertama itu agak males menurut aku. Kemudian yang kedua itu agak kurang ini ya guys, agak kurang idenya itu agak kurang menurut aku. Jadi mereka kurang inovasi idenya gitu. Jadi kurang modern, kurang konvensional, terus susah beradaptasi pada perkembangan zaman yang sebenarnya amat sangat kencang pada saat ini gitu. Nah, jadi seperti yang kita tahu, kita ini hidup di zaman informasi gitu. Nah, banyak update-update yang terjadi bukan hanya setiap minggu atau setiap bulan, ini bahkan terjadi setiap hari gitu. Nah, dan untuk membangun sebuah bisnis itu kita harus benar-benar update sama hal-hal tersebut gitu, sama tren, sama customer behavior, sama
harga barang sama dan lain-lain, ekspedisi dan lain sebagainya. Tapi sosok yang berjubah ini menurut aku agak kurang update atau agak konvensional sebenarnya. Nah, jadi ya agak kurang cocok menurut aku kalau dengan sifat atau pola yang seperti itu untuk melakukan bisnis atau usaha di zaman yang serba cepat ini, menurut aku gitu. Dan ini akan pisah, akan pecah, dan aku yakin banget akan itu gitu. Nah, kemudian dengan keluarnya kartu King of Pentacles ini juga ada dua kemungkinan. Nah, jadi sebagian dari kalian setelah kalian melakukan bisnis ini sendiri, ini akan berhasil gitu. Ini akan maju, akan menghasilkan lebih banyak uang daripada ketika kalian kongsi atau patungan sama sosok yang berjubah ini gitu. Aku ngelihat ini ya guys, jadi aku ngelihat kayak ada surat-surat kontrak yang tertulis menurut aku gitu. Ada klausa-klausa yang tertulis, yang tertuang di atas kertas putih gitu. Nah, jadi ada tulisan-tulisan hitam yang diketik gitu. Nah, jadi ini menurut aku mungkin sejenis surat kontrak atau sejenis dokumen gitu, karena aku nggak kelihatan untuk tulisannya itu tulisan apa, tapi aku ngeliat ada hal-hal yang diketik di atas kertas lembar putih gitu. Nah, jadi sebenarnya itu yang menjadi masalah di bisnis yang kalian jalani ini. Menurut aku itu hal yang harus difokuskan dan hal yang harus diselesaikan itu sebenarnya klausa-klausa itu menurut aku. Dan menurut aku klausa itu nggak terlalu menguntungkan bagi kalian gitu. Nah, itu lebih menguntungkan untuk si sosok yang berjubah ini gitu. Tapi menurut aku kalian akan berhasil menyelesaikan klausa itu walaupun agak merugikan ya pada awalnya gitu. Nah, dan klausa-klausa itu menurut aku berhubungan dengan sejumlah uang gitu. Nah, dan kalian akan menyelesaikan hal itu dan kembali melanjutkan bisnis ini. Nah, jadi bisnis ini nggak akan disambung atau dilanjutkan oleh si sosok yang berjubah ini gitu. Nah, jadi kalau ada beberapa bisnis yang kalau misalnya patungan atau kongsi itu kalau pecah, dua-duanya itu masih melakukan bisnis yang sama ya guys. Jadi misalnya si A dan si B ini bisnis sepatu gitu contoh, kemudian suatu hari pecah atau kongsiannya ini berakhir gitu. Nah, dan si A dan si B ini sebenarnya dua-dua berhak untuk tetap bisnis sepatu gitu kan, karena semua orang kan berhak mau bikin usaha apa juga terserah masing-masing individu gitu. Nah, tapi menurut aku bisnis ini akan dilanjutkan oleh kalian dan bukan oleh sosok yang berjubah ini, karena sebenarnya sosok yang berjubah ini nggak terlalu kuat dalam hal finansial menurut aku gitu. Nah, untuk idenya itu juga nggak terlalu kuat, finansialnya juga nggak terlalu kuat, tenaganya ini juga nggak terlalu kuat ya. Jadi mayoritas dalam beberapa hal itu mereka nggak terlalu mendukung sebenarnya. Nah, jadi menurut aku klausa-klausa yang ditulis di perjanjian atau dokumen yang aku lihat tadi itu juga sebenarnya salah satu yang mereka lakukan untuk memproteksi mereka agar mereka tetap berada di kongsi ini. Jadi agar mereka tetap kongsian atau patungan dengan kalian dalam jangka panjang gitu. Nah, kayaknya si sosok yang berjubah ini juga tahu kalau mereka ini sebenarnya nggak sanggup untuk melakukan bisnis ini sendiri gitu. Nah, jadi mereka ini punya niat untuk nempelin kalian sebenarnya, untuk patungan dengan kalian. Jadi ada yang ngebantu dia untuk melakukan bisnis atau usaha ini gitu, karena dia sebenarnya nggak sanggup untuk melakukan ini sendiri gitu, dan dia tahu akan hal itu, makanya
dibangunlah pisau-pisau yang melindungi dia gitu, yang nggak melindungi kalian, yang hanya menguntungkan dia dan nggak menguntungkan kalian gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang dia nggak super jahat banget, tapi ya itu gitu, dia menggunakan kalian untuk menutupi kekurangannya dia gitu, dan sebenarnya itu nggak menguntungkan banget buat kalian menurut aku. Kemudian sebagian dari kalian, aku akan lanjut ke dua kartu ini. Nah, jadi sebagian dari kalian akan melakukan bisnis ini sendiri, melanjutkan bisnis ini sendiri, dan kalian akan mendapatkan banyak uang yang masuk ke kantong kalian sendiri. Nah, itu sebagian dari kalian. Sebagian lagi akan ada orang yang gantiin sosok yang berjubah tadi gitu. Nah, jadi akan tetap ada dua orang yang melakukan bisnis ini gitu. Nah, jadi nanti kalian akan jalan dulu sendiri sampai beberapa saat akan muncul satu orang lagi yang akan invest di bisnis atau usaha kalian gitu. Akan muncul sosok pengganti yang menggantikan sosok berjubah tadi. Tapi sosok yang akan datang ini menurut aku kandidat ini kandidat yang jauh lebih kuat daripada sosok yang berjubah tadi menurut aku. Kalau kalian lihat di sini, nah ini dia bukan hanya pegang duit guys, dia juga pegang sebuah tongkat. Nah, jadi tongkat ini merepresentasikan kekuasaan, kemudian ide, merepresentasikan kekuasaan dan ide, kewenangan, dan juga sebenarnya sosok ini punya banyak koneksi menurut aku gitu. Nah, jadi selain punya uang, dia juga punya banyak hal-hal lain. Nah, kemudian dia juga sebenarnya udah settle, ini sosok yang ini sudah settle gitu. Nah, kalian bisa lihat dari tempat duduknya ini dari batu gitu, yang menandakan bahwa dia ini sebenarnya sudah settle. Kemudian daun-daun yang ada di sini ini merepresentasikan dia ini sebenarnya sudah makmur, sudah jadi raja gitu. Nah, crownnya ini juga sudah dipakai gitu, kerajaannya ini juga sudah ada gitu. Nah, jadi orang yang akan invest di perusahaan kalian ini adalah kandidat yang lebih kuat daripada sosok berjubah tadi. Dan ini researchnya ini dalam hal ide, dalam hal tenaga, dalam hal uang, dalam hal koneksi, ini udah settle banget gitu, udah bagus banget gitu. Nah, jadi sosok ini akan sangat membantu sekali dalam perkembangan kalian, dalam perkembangan bisnis kalian gitu. Nah, tapi kalian harus lakukan dulu sendiri. Nah, nanti sampai beberapa saat sosok ini akan muncul gitu. Dia akan muncul untuk membantu kalian. Jangan patah semangat juga, karena ini sebenarnya dengan munculnya kartu ini menurut aku ini bisnis kalian ini bisa berjalan karena diproteksi juga dari kalau aku bilangnya spirit guides ya guys. Jadi percaya atau enggak, tapi aku percaya kalau kita ini hidup berdampingan dengan alam lain, dengan makhluk lain. Nah, jadi ada spirit-spirit yang juga melindungi kita gitu. Itu menurut aku, itu kepercayaan aku. Nah, jadi dengan keluarnya kartu ini bisa berarti yang pertama itu ada spirit guides yang melindungi intensi kalian dalam berbisnis gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu ini adalah kartu untuk mengingatkan kalian agar jangan setengah-setengah kalau melakukan bisnis gitu. Nah, jadi harus mencurahkan segala ide, pikiran, tenaga, dan juga resource lain kalian untuk melakukan bisnis ini gitu. Tapi tetap tenang karena ini akan berhasil gitu. Nah, kadang ada orang yang seperti yang aku udah bilang, kalau berbisnis itu ada takut-takutnya gitu. Nah, memang kita nggak bisa nggak bisa menghalangi rasa takut itu datang, tapi penting untuk tetap mengontrol keteguhan dari hati kita gitu. Nah, jadi jangan takut karena ada spirit-spirit yang melindungi kamu gitu. Nah, jadi tetap lakukan bisnis ini dengan
sebaik mungkin. Kemudian ingat untuk tetap apa ya guys, tetap menjadi generous gitu. Nah, jangan tetap rendah hati gitu. Jangan karena udah bisnisnya udah berkembang kita jadi sombong dan apa ya, jadi kayak nggak humble dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi ini adalah kartu untuk mengingatkan kita untuk stay humble dan tetap generous gitu. Nah, kemudian karena menurut aku usaha ini akan menghasilkan kemenangan gitu. Nah, jadi akan menghasilkan uang yang sangat banyak sekali gitu. Nah, kadang-kadang apa ya guys, kadang-kadang ujian itu datang ketika kita berada di puncak paling atas gitu. Nah, jadi kenapa kartu ini juga muncul? Ini adalah untuk mengingatkan kita agar tetap stay humble gitu. Nah, jadi hidup ini bukan selalu soal materi gitu. Nah, jadi aku bukan bilang kalian materialistis ya guys, nggak seperti itu gitu. Aku orangnya nggak judgmental gitu, tapi ingatlah untuk tetap stay humble. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya rezeki lebih, kalian juga bisa kayak membantu orang-orang sekitar. Nah, jadi maksudnya itu seperti itu gitu. Nah, karena ini Ace of Swords ini sendiri menurut aku energinya ini sangat-sangat kuat sekali gitu. Nah, jadi ini akan menghasilkan kemenangan dan keuntungan yang amat sangat besar sekali bagi kalian gitu. Nah, bisnis ini akan berhasil gitu. Nah, dan seperti yang aku bilang, ujian itu datang ketika kita berada pada saat-saat teratas gitu. Nah, jadi amat penting bagi kita untuk stay humble dan tetap be kind sama orang lain gitu. Nah, karena kadang-kadang kita bukan sengaja ya guys, kadang-kadang kayak kita sibuk dan lain-lain, faktor lingkungan, kita kan nggak tahu, maksudnya aku nggak tahu sih apa yang terjadi ketika kalian memutar roda kalian untuk berada di atas gitu. Nah, jadi ada banyak hal-hal yang terjadi ketika roda itu berputar gitu. Nah, dan yang menonton video ini pun datang dari berbagai latar belakang gitu. Nah, jadi ada yang rodanya di bawah, ada yang rodanya sudah naik setengah, atau ada yang rodanya sudah naik seperempat gitu. Nah, jadi kalian yang menonton ini berasal dari background atau latar belakang yang berbagai macam gitu, yang beragam. Dan ada banyak hal yang terjadi ketika roda itu berputar. Nah, aku yakin banget ada juga orang-orang yang kadang-kadang menghina atau menyepelekan kalian gitu, menjelekkan kalian ketika kalian berada di bawah gitu. Nah, jadi ya itu nggak enak gitu. Aku pun pernah berada di posisi yang seperti itu, dan aku nggak munafik ya guys. Kadang-kadang kalau ya puji syukur sekarang kondisi aku sudah membaik gitu. Nah, tapi kadang-kadang aku pun masih bisa mengingat atau teringat hal-hal nggak enak yang dilakukan orang oleh mereka kepada aku gitu ketika roda aku di bawah gitu. Nah, jadi kadang-kadang aku pun tergoda untuk melakukan hal yang sudah mereka lakukan ke aku kembali ke mereka gitu pada saat sekarang gitu. Dan ya aku juga nggak bilang aku perfect guys. Kadang-kadang aku pengen melakukan itu, kadang-kadang 1 hingga 10 sesekali aku pun melakukan itu gitu. Nah, jadi kenapa kartu ini muncul? Menurut aku ini untuk mengingatkan kita bahwa kita harus tetap stay humble dan tetap menjadi orang yang baik walaupun kita sudah berada di atas gitu. Nah, jadi aku nggak judgmental, aku juga nggak mengajari kalian, semua ini balik lagi ke diri kalian masing-masing gitu. Nah, apa yang ingin kalian lakukan atau apa yang mau kalian lakukan itu tetap kembali kepada kalian karena itu hak kalian masing-masing gitu. Tapi jadi di sini ini aku hanya
mengingatkan karena kartunya itu muncul guys. Jadi hanya itu aja sebenarnya gitu. Kemudian di kartu yang terakhir ini menurut aku bisnis ini akan berjalan amat sangat lama sekali gitu. Nah, jadi ini bisnis ini akan awet. Jadi sekali mereka berbuah, mereka akan terus berbuah gitu. Sampai sampai lama gitu, sampai kalian tua gitu. Nah, bisnis ini akan kalian lakukan dalam jangka panjang karena memang bisnis ini sendiri pun akan menghasilkan gitu. Dan menurut aku seiring berjalannya waktu, kebijaksanaan dan kedewasaan kalian juga akan bertambah menurut aku gitu. Nah, jadi dalam perjalanan atau proses melakukan bisnis ini yang akan terjadi berpuluh-puluh tahun ke depan, kalian akan menemukan atau menjumpai banyak orang menurut aku. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalian akan menemui atau menjumpai banyak kasus-kasus atau hal-hal yang belum pernah kalian temukan sebelumnya gitu. Nah, dan somehow hal-hal ini akan mendewasakan dan membuat kalian bijaksana gitu. Nah, kalian juga akan menjadi seorang sosok yang banyak dimintai saran atau pendapat oleh orang lain. Jadi kalian ini akan jadi seseorang yang kalau orang bilang itu banyak makan garam gitu. Nah, jadi kalian akan jadi seseorang atau bukan sesepuh ya. Kalau sesepuh itu kayak udah tua banget gitu. Nah, jadi di umur sekitar 40 atau 50, jadi di range 40 atau 50 kalian sudah akan mencapai titik kedewasaan atau kebijaksanaan ini gitu. Nah, dan jadi kalian juga akan jadi orang yang banyak kayak dimintain saran, ditanyain pandangannya atau pola pikirnya gitu. Nah, dan kalian juga sebenarnya nggak suka kepo menurut aku ya. Jadi kalau misalnya kalian ditanyain ya kalian kasih tahu, tapi kalau enggak kalian juga enggak seliweran kayak kepo ngasih saran dan lain-lain. Lu seharusnya bikin bisnis tuh begini begitu. Kalian enggak tipe yang kayak gitu. Nah, jadi kalian hanya akan ngasih kalau kalian ditanya gitu. Jadi kalau misalnya ditanyain misalnya menurut Bapak ini gimana gitu. Nah, jadi kalian hanya akan merespon kalau ditanya gitu. Kalau enggak juga kalian enggak akan kepo, gumbar-gumbar gitu. Nah, menurut aku seperti itu. Dan ini ya guys, aku mau tekankan untuk energi ini menurut aku ini sangat berefek sekali pada kestabilan emosi kalian menurut aku. Kestabilan emosi, kestabilan pola pikir, kestabilan sudut pandang, kestabilan memecahkan masalah, dan kalian akan jadi sosok yang amat sangat stabil gitu. Nah, jadi ini energinya ini bagus banget menurut aku. Kalau kalian lihat di sini, nah jadi ini rajanya ini duduk di belakangnya ini ada gunung. Nah, jadi gunung ini kenapa pecah menurut aku? Ini merepresentasikan perjalanan kalian yang sudah berliku-liku selama ini gitu. Ini yang bikin gunung sandaran bagi kalian, pengalaman kalian, pola pandang kalian, pikiran kalian, ide kalian, saran-saran kalian, ini yang menjadi batu sandaran untuk kalian sendiri gitu. Nah, jadi ini yang akan menumpuk atau akan kalian pupuk sampai di umur yang panjang gitu. Inilah kenapa orang-orang akan melihat kalian sebagai sosok yang sudah banyak makan garam gitu. Karena ini memang kelihatan guys.
Seperti yang aku bilang, ini akan berjalan amat sangat panjang sekali gitu. Nah, banyak hal yang akan terjadi sama kalian yang nggak kalian sangka-sangka, yang nggak kalian kira-kira. Tapi kalian akan berhasil melewati itu semua dan akan menjadi seorang sosok yang amat sangat dihormati dan dihargai oleh orang gitu. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini. Ini 3 kartu ini punya energi yang sama. Energi apa? Ini energi kalian. Nah, kalian lihat, kalian mulai dari energi ketika kalian muda gitu. Lalu berlanjut ke energi kalian yang menengah gitu, umur menengah sampai menjadi ini. Jadi ini sebuah transisi, bukan hanya dalam bisnis tapi dalam diri kalian juga gitu. Dan aku sebenarnya belum pernah ketemu reading yang kayak gini ya guys, yang menunjukkan perjalanan hidup seseorang. Ini yang pertama kalinya, dan menurut aku ini aku agak amazed ya dengan energi ini gitu, karena sekali keluar aku kayak ngelihat life story kalian gitu. Dan ini amat-amat precious sekali bagi aku gitu. Walaupun aku cuman bacain kartu untuk kalian, untuk satu pile gitu, tapi aku jadi merasa kayak berada di hidup kalian dan jadi bagian dari cerita kalian gitu. Nah, jadi ini amat sangat jarang sekali dan sangat-sangat mengesankan bagi aku gitu. Dan aku seneng banget juga karena aku yang bisa nyampein bacaan ini atau cerita ini ke kalian gitu. Dan aku juga berharap kalian seneng nonton atau denger readingnya gitu. Tapi karena aku udah sampai di kartu yang terakhir, jadi readingnya ini sebenarnya udah selesai guys gitu. Jadi aku berharap kalian dapetin yang terbaik apapun yang terjadi gitu. Jadi aku berharap juga ini resonate. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan kasih tahu aku di kolom komen di bawah kalau ini resonate atau enggak gitu. Karena aku sebenarnya setiap aku ngasih reading atau bikin video itu aku penasaran banget gitu, ini resonate nggak sih sama orang gitu. Walaupun aku udah sering ngasih bacaan atau reading itu, rasa penasaran itu selalu ada guys gitu. Nah, jadi aku akan appreciate banget kalau misalnya kalian bisa drop komen di bawah gitu. Nah, jadi sampai di sini dulu reading untuk part 1. Semoga kalian suka dengan readingnya, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Hai pile 2. Nah, jadi ini untuk kalian yang pilih pile 2 atau untuk kalian yang pilih jerapah warna kuning ini. Aku akan zoom dulu. Nah, jadi ini jerapahnya yang warna kuning, ini untuk pile 2. Nah, jadi sama seperti biasa aku akan ambil dulu kartunya, nanti dari kartu yang keluar aku akan bacain readingnya. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Nah, untuk pile 2 nih aku udah dapetin kartunya. Jadi aku akan mulai bacaannya. Nah, jadi dari yang paling
pertama dulu. Nah, jadi menurut aku dari kartu yang nomor 1 ini, aku merasa kalian, oke, jadi ini aku kasih tahu dulu, tadi aku lupa. Mayoritas dari orang yang memilih pile 2 ini menurutku adalah feminin, cewek gitu. Nah, jadi feminin, mayoritasnya feminin, tapi menurut aku mereka nggak melakukan atau nggak bisa menjalani kehidupan feminin mereka secara penuh menurut aku gitu. Nah, jadi feminin yang nggak bisa menjalani kehidupan feminin mereka secara penuh dan harus menjalani juga kehidupan maskulin gitu. Nah, jadi mayoritas dari orang yang memilih pile 2 ini adalah yang seperti itu menurut aku. Aku menerima atau ngambil energinya itu seperti itu gitu. Nah, balik lagi ke kartu yang pertama yang ini. Nah, jadi menurut aku ada masa-masa nggak bahagia yang sangat signifikan yang terjadi di hidup kalian. Itu dari kartu yang pertama. Jadi menurut aku beberapa dari kalian datang dari keluarga yang tidak harmonis, yang orang tuanya itu tidak harmonis. Itu sebagian dari kalian. Sebagiannya lagi kalian adalah orang-orang yang mengalami ketidakharmonisan di keluarga kalian sendiri. Nah, jadi yang pertama itu tadi keluarga kalian yang gak harmonis. Itu keluarga kalian itu kayak papa mama atau orang tua kalian yang gak harmonis. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga atau pernikahan kalian sendiri yang gak harmonis menurut aku gitu. Nah, ada dua hal di sini menurut aku gitu. Nah, untuk keluarga yang gak harmonis, untuk kalian yang orang tuanya itu gak harmonis, menurut aku orang tua kalian yang wanita maupun yang pria, jadi papa mama kalian ini menurut aku gak terlalu pernah untuk berdiri untuk kalian gitu. Nah, jadi berdiri dalam tanda kutip untuk kalian. Nah, jadi mereka nggak pernah benar-benar membela kalian gitu. Mereka nggak pernah benar-benar membela ideologi kalian. Mereka nggak pernah benar-benar membela pendapat kalian. Mereka nggak pernah benar-benar membela cara pandang kalian gitu. Nah, mereka juga nggak pernah benar-benar mendengar pendapat kalian. Itu menurut aku gitu. Untuk pile 2 ini sendiri agak beda dengan reading biasanya karena energi awalnya ini sudah berat ya guys. Nah, jadi aku harus akui itu, tapi jangan berkecil hati dulu. Nah, jadi awal-awal ini mungkin bisa nggak terdengar enak gitu, tapi sesuai tema kita hari ini adalah kejutan apa yang akan segera datang untuk kalian. Nah, jadi aku bocorin sedikit, reading ini akan berakhir dengan baik dan bahagia gitu. Nah, jadi jangan berkecil hati dulu karena kalian dengar pembukaannya itu seperti itu gitu. Nah, kemudian balik lagi ke readingnya. Nah, menurut aku, nah jadi aku akan deketin kartunya. Aku akan zoom dulu. Nah, jadi menurut aku kalian gak datang dari keluarga yang harmonis dan gak datang dari pernikahan yang harmonis gitu. Nah, jadi ini kondisi kalian. Nah, jadi masalah keluarga yang gak harmonis ini sudah lewat sebenarnya gitu.
Masalah pernikahan yang gak harmonis pun sudah lewat sebenarnya menurut aku. Kalian sudah melewati masa-masa di mana kalian gak makmur menurut aku juga gitu. Ada masa di mana kalian ini gak bisa mengungkapkan pendapat kalian sendiri. Nah, jadi menurut aku kalian kayak rada-rada dibungkam. Jadi kayak gak ada yang mengacuhkan atau mau ngedengerin pendapat kalian menurut aku gitu. Dan gak ada juga yang benar-benar mau nanya pandangan atau pendapat kalian, itu menurut aku. Orang-orang juga cenderung untuk menolak ide yang kalian usulkan atau ide yang kalian utarakan. Aku nggak tahu kalian benar-benar pernah ngerasain ini atau enggak gitu. Mungkin hanya sebagian dari kalian. Tapi aku merasa kalian ini cenderung nggak disukai orang gitu. Nah, ini udah lewat ya guys. Jadi energi ini udah lewat sebenarnya. Tapi aku merasa ada masa-masa di mana kalian ini merasa kalian ini kok nggak pernah disukai orang gitu. Disukai orang bukan hanya dalam konteks asmara, bukan hanya dalam konteks percintaan, tapi juga pertemanan, pekerjaan, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi banyak orang-orang yang kayak nggak suka ngelihat kalian, terus kayak nggak bahagia lihat kalian, terus kayak sirik, kayak iri gitu. Walaupun kalian agak bingung apa yang perlu diirikan atau apa yang perlu disirikkan gitu pada saat itu. Karena menurut kalian itu kalian gak makmur, gak sejahtera gitu. Nah, jadi orang-orang yang iri atau dengki sama kalian ini sebenarnya pada masa itu lebih sejahtera atau lebih makmur dari kalian. Tapi mereka itu kayak gak suka, kayak iri, kayak dengki sama kalian. Dan kalian bingung, apa sih yang perlu diiriin, toh gue gak punya apa-apa gitu. Toh mereka lebih makmur daripada gue, toh mereka lebih sejahtera daripada gue. Tapi memang terdengar aneh ya guys, tapi somehow ada energi kalian yang bisa menarik energi gak baik seperti itu. Nah, jadi ini sudah lewat, tapi ada masa-masa di mana itu terjadi menurut aku. Dan kalau kalian tanya kenapa orang-orang bisa seperti itu, menurut aku kalau dari keluarnya kartu ini, sebenarnya mereka ini melihat potensi yang ada di dalam diri kalian gitu. Dan secara sadar atau tidak, mereka ini sebenarnya takut dengan potensi kalian gitu. Nah, jadi dulu papa aku itu sering bilang kalau orang-orang yang membenci kita itu sebenarnya orang-orang yang iri terhadap kita gitu. Nah, jadi ada sesuatu dalam diri kita yang mungkin kita nggak lihat gitu, tapi mereka lihat dan tahu itu dan mereka merasa terancam gitu. Itulah yang bikin mereka itu jadi nggak suka atau nggak seneng lihat kita gitu. Mungkin kita nggak sadar guys, dan mungkin kita nggak ngelihat itu. Mungkin pada saat itu kita nggak sejahtera, kita nggak makmur. Tapi mereka sebenarnya tahu dan ngelihat hal itu, dan itu yang bikin mereka sebenarnya nggak suka menurut aku. Kemudian bukan hanya dalam ide aja sebenarnya menurut aku. Tadi aku bilang kalian itu dibungkam atas ide-ide kalian, atas pendapat-pendapat kalian. Nah, menurut aku ada juga masa-masa di mana kalian ini mengalami kesusahan finansial sebenarnya. Jadi kalian gak mapan secara finansial, gak mapan secara
perasaan juga karena faktor finansial ini menurut aku. Jadi ada masa dimana kalian ini minder karena kalian nggak stabil secara finansial. Tapi bukan yang minder banget ya guys. Jadi kalau minder banget itu kan udah amat sangat negatif. Nah jadi kalian minder tapi kalian juga rada-rada nggak peduli menurut aku. Nah karena kalian bukan tipe orang yang melihat atau berteman dengan seseorang itu karena faktor finansial atau faktor keuangan mereka. Jadi kalian bukan tipe yang seperti itu. Nah jadi kadang-kadang kalau insecurities itu lagi muncul kalian bisa merasa minder, tapi kalau lagi enggak ya enggak gitu, kalian enjoy aja, have fun aja gitu. Iya, mungkin gua nggak sejahtera secara finansial, tapi ya ada masa-masanya gua juga happy, gua juga pengen happy. Nah jadi pola pikir kalian itu seperti itu menurut aku. Dan ada beberapa dari kalian yang menurut aku nggak single tapi juga nggak ini ya, nggak single tapi juga nggak dikasih duit gitu. Nah jadi ini memang energi femininnya ini sangat besar sekali. Jadi menurut aku dengan keluarnya dua kartu ini, menurut aku kalian ini ada masa-masa kalian nggak single. Jadi kalau cewek itu kan kebanyakan especially kalau di Indonesia itu kan dijajanin, atau kalau yang punya suami itu kan dinafkahin sama suaminya gitu. Nah jadi aku merasa kalian yang sudah menikah pun suami kalian ini sebenarnya enggak ini ya, enggak menafkahin kalian secara cukup. Nah jadi satu enggak menafkahi dan enggak menafkahi kalian secara cukup. Kalau ada dikasih uang sayur atau uang belanja pun itu amat sangat kurang sekali menurut aku. Dan itu salah satu faktor yang bikin kalian ini sebenarnya enggak sejahtera juga gitu. Dan untuk kalian yang single, menurut aku energinya ini di sini kalian nggak ini ya guys. Yang pertama itu orang tua kalian nggak terlalu mendengarkan apa yang ingin kalian katakan. Kemudian orang tua kalian ini juga nggak mensupport kalian secara finansial. Kemudian orang tua kalian juga nggak mensupport pendidikan kalian. Menurut aku seperti itu. Orang tua kalian juga enggak menyediakan lingkungan yang layak bagi kalian. Nah, jadi layak dalam definisi aku itu adalah lingkungan yang baik. Jadi, ntar aku zoom dulu. Jadi menurut aku ada beberapa tugas atau kewajiban orang tua yang harus dilakukan kepada anaknya. Nah, jadi salah satu itu adalah menyediakan lingkungan yang baik bagi anak-anak mereka. Apa yang disebut lingkungan yang baik? Lingkungan yang baik itu adalah lingkungan di mana anak-anak mereka dapat berteman dengan orang-orang yang baik juga. Nah, jadi contohnya misalnya kalau ada orang tua, ada sepasang papa mama misalnya. Nah, salah satu dari papa atau mamanya ini suka dengan kegiatan judi misalnya gitu. Nah, dan kalau mereka pergi berjudi, mereka suka bawa anaknya gitu. Nah, ini bukan salah satu contoh menyediakan lingkungan yang baik bagi anak-anak gitu. Nah, lingkungan yang baik bagi anak-anak adalah lingkungan dengan pertemanan yang baik untuk anaknya, kemudian bisa membangun untuk anaknya gitu. Nah, jadi
aku nggak melihat orang tua kalian ini melakukan poin yang satu ini gitu. Nah, jadi mereka juga nggak menyediakan lingkungan yang baik bagi kalian gitu. Dan ada beberapa dari kalian yang orang tua kalian ini sebenarnya udah meninggal, dan menurut aku orang tua kalian juga nggak apa ya guys, nggak meninggalkan nggak meninggalkan untuk kalian dari aspek finansial. Kalian ngerti ya maksud aku apa gitu. Nah, jadi nggak meninggalkan sejumlah uang untuk kalian gitu. Kalau orang tua itu kadang-kadang kan suka apa ya, nabung, kemudian nanti kalau misalnya mereka meninggal, anaknya bisa dapat tabungannya, dan kemudian tabungannya itu bisa digunakan untuk kebutuhan anaknya yang bermacam-macam gitu. Nah, misalnya kalau misalnya anaknya mau kuliah, duitnya bisa dipakai buat kuliah. Atau kalau misalnya anaknya mau membangun bisnis, duitnya itu bisa dibuat jadi tambahan modal bisnis. Nah, jadi yang seperti itu. Nah, jadi aku nggak ngelihat itu semua di sini sebenarnya. Jadi nggak ada secara finansial, nggak ada secara pendidikan, nggak ada secara mental dan perasaan pun nggak ada guys. Nah, jadi mereka juga nggak mendukung kalian sama sekali dari semua aspek. Nah, aku merasa itu seperti itu gitu. Dan sebenarnya kalian juga nggak pernah benar-benar mengerti apa yang orang tua kalian ini pikirkan gitu. Nah, kalau misalnya kalian ketidakharmonisan kalian ini berjalan atau terjadi di antara hubungan suami istri. Jadi misalnya sebagian dari kalian itu kan tadi yang nggak harmonisnya itu hubungan antar orang tua dan anak. Nah, dan sebagian lagi itu kan yang nggak harmonis itu hubungan antar suami istri. Kalian juga nggak ngerti sebenarnya suami atau istri kalian ini sebenarnya mikirnya itu apa gitu. Nah, kalian juga nggak pernah benar-benar mengenal sosok suami atau istri kalian gitu. Untuk istri misalnya, kalian tahu suami kalian itu bekerja gitu, kerjaannya itu apa gitu. Memang kalian dikasih uang belanjaan yang gak terlalu cukup seperti yang aku bilang gitu. Nah, tapi kalian gak pernah benar-benar berkomunikasi atau berbicara hati ke hati dengan suami kalian. Menurut aku seperti itu. Kalian gak pernah benar-benar tahu sesungguhnya sosok suami kalian itu apa yang benar-benar dia suka, gimana cara pandangnya, gimana pola pikirnya, gimana kondisi perasaannya gitu. Bukan karena kalian gak mau. Menurut aku pihak yang satu lagi yang gak terbuka sama sekali dengan kalian. Mereka yang enggan untuk berbagi atau bercerita dengan kalian. Nah, jadi ini amat sangat membingungkan sekali ya guys. Nah, jadi aku merasa kalau kita menikah dengan seseorang itu kita harus berbagi, itu yang pasti. Jadi berbagi perasaan, berbagi pikiran, berbagi pola pikir, berbagi sudut pandang dan lain sebagainya. Tapi pihak satu lagi, jadi ini kalian kan yang menonton video ini, pihak satu lagi ini nggak terbuka sama sekali terhadap kalian, tapi mereka terbuka terhadap orang lain. Jadi kalian end up atau berakhir di posisi yang nggak tahu apa-apa sama sekali soal mereka gitu. Dan aku nggak ngerti sama sekali mereka itu kenapa gitu. Karena aku ngelihatnya di sini pada awal-awal pernikahan kalian sebenarnya sosok pihak yang satu lagi ini nggak seperti itu menurut aku. Mereka ya baik-baik aja, mereka tetap ngomong kayak sharing, berbagi dengan kalian, semua masih normal guys menurut aku. Dan aku juga nggak ngelihat aku nggak ngelihat kalian yang salah sebenarnya, nggak seperti itu. Jadi memang pihak yang satu lagi ini
berubah gitu, tapi bukan karena kalian. Salahnya ini bukan salah kalian menurut aku. Tapi memang mereka yang belum stabil. Kalau dari kalian sendiri, menurut aku kalian sendiri ini sudah amat sangat stabil dalam banyak hal, dalam pola pikir, dalam cara pandang, dalam mengutarakan pendapat. Walaupun kalian sering dibungkam menurut aku, tapi energi kalian ini sebenarnya energi yang sangat amat stabil dan sangat amat dewasa. Walaupun background kalian atau latar belakang yang kalian yang amat beragam dan cerita kalian yang berbeda-beda, walaupun secara general konteksnya ini sama, menurut aku kalian ini masih ini ya guys, masih bisa melihat hidup ini atau dunia ini dari kacamata yang indah menurut aku gitu. Nah, jadi kalian walaupun udah dijahatin sama orang, kalian tetap humble, tetap baik sama orang lain gitu. Kalian walaupun udah disepelein, dipandang sebelah mata, kalian juga ya nggak apa-apa gitu. Nggak semua orang seperti itu, kan masih tetap bisa mikir seperti itu gitu. Kalian ini menurut aku punya hati yang amat lebar dan amat lapang gitu. Yang walaupun ketika kalian gak terlalu sejahtera secara finansial pun, kalian masih tetap bisa dan ingin berbagi dengan orang lain. Yang masih tetap tekun menjalani hari-hari kalian, karena kalian tahu masa yang sulit itu akan berlalu, pasti berlalu. Bagi kalian yang single parents pun, yang sudah berpisah dengan pasangan kalian dan menjadi single parents, kalian ini pun dengan tekun dan dengan jujur mencari mata pencaharian yang halal untuk menafkahi anak kalian. Kalian ini amat sangat mandiri menurut aku. Kalau kalian lihat kartu ini, nah jadi aku akan zoom dulu. Nah, jadi ini belum kelihatan ya guys, bentar. Nah, jadi kalau kalian lihat kartu ini sebenarnya menurut aku vibes-nya ini perempuan. Jadi energinya ini perempuan. Tapi kalian lihat di sini dia ada kumis dan janggutnya. Jadi ini merepresentasikan seorang feminin yang juga harus menjalani kehidupan maskulin. Sama juga kalau misalnya kalian ini pria atau cowok, kalian ini maskulin yang juga harus menjalani kehidupan feminin. Nah, apa artinya? Kalian ini maskulin yang harus mencari nafkah bagi anak dan keluarga kalian, tapi juga harus mengerjakan pekerjaan perempuan seperti menyapu, membersihkan rumah, mencuci baju, mencuci piring, dan lain sebagainya gitu. Yang gak single parents pun, yang hanya sendiri pun, menurut aku kalian harus melakukan dua sisi tersebut gitu. Nah, kalian harus mencari uang untuk menghidupi diri kalian sendiri, tapi juga harus melakukan hal-hal yang untuk menjaga diri kalian sendiri gitu. Jadi kalian melakukan tugas dua orang, tapi kalian lakukan sendiri gitu. Nah,
despite atau terlepas dari hal-hal yang sudah kalian lewati di sini, kalian ini tetap menjadi seorang pribadi yang baik hati menurut aku, yang tetap punya banyak hubs atau punya banyak cinta untuk orang lain dan untuk hidup ini gitu. Nah jadi menurut aku kalian punya, mungkin kalian gak makmur secara finansial, gak makmur secara pekerjaan dan lain sebagainya guys gitu, tapi kalian punya banyak cinta untuk orang lain. Menurut aku kalian sering berbagi. Ini satu cups. Yang lain lagi, kalian bisa melihat hidup ini penuh dengan orang baik. Yang nomor 3, kalian bisa tetap mencari pekerjaan dengan halal dan bekerja keras demi diri kalian dan demi keluarga kalian dan lain sebagainya menurut aku gitu. Dan kalian nggak ini ya guys, nggak mau nggak mau taraf hidup kalian naik tapi dengan cara harus menjatuhkan orang. Nah itu pantangan kalian menurut aku. Kalian sangat nggak mau melakukan hal itu. Jadi kalau misalnya kalian harus merugikan orang lain demi meninggikan kalian sendiri, ini kalian nggak mau dan kalian nggak akan pernah mau menurut aku. Dan seperti yang sudah aku bilang di awal bacaan atau di awal reading ini semua sudah berlalu. Kalau kalian lihat di sini, ini memang angka 6, ini 6 of cups nih aku akan ambil. Jadi ini memang angka 6 gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini sebenarnya kartunya ini kan kayak gini. Ini angka 6 gitu. Tapi karena dia keluarnya terbalik, ini jadi angka 9. Di sini juga ada angka 9 gitu. Nah, jadi ini double 9. Nah, ini 29. 9 itu adalah angka completion atau angka sudah terakhir ya guys. Jadi memang masih ada 10, 11, 12, tapi itu adalah gabungan dari dua angka yang berada pada awal gitu. Jadi 0, 1, 2 gitu. Sedangkan angka paling besar dan angka terakhir itu sebenarnya adalah 9. Dan 9 ini menunjukkan completion atau pencapaian atau rampungnya suatu sesi atau suatu masa pada hidup seseorang gitu. Nah, jadi masa-masa ini sebenarnya sudah selesai gitu. Jadi kalau misalnya ujian ini sudah selesai gitu dan kalian akan mendapatkan kehidupan yang baru gitu. Nah, jadi ini di sini ada kartu The Sun sama 6 of Wands gitu. Nah, jadi ini aku akan taruh dulu. Jadi kartu The Sun ini adalah kartu yang bahagia sebenarnya. Kenapa bahagia? Di sini ada kemakmuran, ada kebahagiaan, ada juga energi kemajuan dan energi kemenangan. Jadi ini benar-benar amat sangat bahagia sekali guys. Jadi kejutan ini yang akan segera datang untuk kalian adalah masa atau sesi dalam hidup kalian ini akan segera berubah. Jadi masa-masa yang gak enak ini sebenarnya sudah selesai dan sudah berakhir gitu. Kalian akan mulai memasuki masa-masa bahagia di dalam hidup kalian gitu. Kalau misalnya kalian yang single parents, kalian akan menikah lagi menurut aku gitu. Walaupun kalian gak mau, tapi kalian tetap akan menikah lagi. Nah, jadi ada satu spesifik energi yang muncul di sini. Mungkin yang nonton ini macam-macam pekerjaannya ya, tapi ada satu yang pasti aku ngelihat sosok perempuan. Nah, jadi perempuan ini single parents, punya anak gitu. Anaknya juga perempuan gitu, tapi perempuan ini mata pencahariannya ini kayak buka warung makanan gitu. Nah, jadi kayak warteg gitu. Tapi nggak spesifik ke warteg ya guys, karena warung makanan itu kan macam-macam. Ada yang jual soto, ada yang jual bakso, ada yang jual kayak macam-macam lah guys. Tapi ada spesifik energi ini yang muncul. Aku ngelihat ada
sosok seperti ini yang muncul di reading ini gitu. Nah, jadi mungkin ini salah satu dari kalian gitu. Nah, kalian perlu tahu kalau masa-masa susah ini akan berakhir. Jadi itu single parents, aku ngelihatnya itu akan menikah lagi guys. Jadi mungkin sekarang kalian bilang, nggak mungkin lah, aku nggak ada niat untuk married lagi gitu. Nah, jangan ini ya guys, jangan ini dulu, karena aku amat sangat yakin sekali kalau kalian akan menikah lagi gitu. Dan kalian akan ketemu dengan sosok yang sangat mengerti dan mensupport kalian. Nah, jadi bukan hanya yang single parents, untuk yang single juga kalian akan ketemu dengan orang yang akan sangat mensupport kalian gitu. Nah, bukan hanya mensupport, menurut aku orang ini akan menjunjung tinggi kalian juga, menempatkan kepentingan kalian di atas kepentingan orang lain dan kepentingan mereka, mendengarkan semua pendapat dan pandangan kalian, mendengarkan semua ide-ide kalian dan membuat ide-ide kalian atau keinginan kalian itu menjadi nyata gitu. Orang ini juga akan mensupport kalian secara finansial. Jadi menurut aku sebenarnya sosok yang akan kalian temui ini, jadi ini untuk yang sudah berpisah dengan pasangannya ya guys. Jadi sosok yang sudah yang akan kalian temui ini sebenarnya secara finansial nggak sebaik pasangan kalian yang pertama gitu. Tapi tetap lebih baik daripada yang dulu, karena yang satu ini ngasih uang belanjanya itu lebih banyak guys. Dan mereka memastikan semua kebutuhan kalian ini tercukupi. Nah, jadi walaupun mereka sekarang enggak secara finansial nggak sebaik yang pertama gitu, tapi ini dalam jangka panjang mereka akan jauh lebih baik daripada yang pertama, karena mereka adalah tipe orang yang akan memberikan semua uang di dunia ini untuk kalian gitu. Nah, yang penting kalian mau apa mereka kasih, kalian pengennya beli apa mereka kasih gitu. Nah, dan ini tipe pekerja keras guys, dan ini juga lebih nggak nyebelin dari yang pertama menurut aku. Ini berlaku juga untuk yang single ya, karena kalian juga akan ketemu dengan orang yang seperti ini gitu. Terus orang yang ini menurut aku lebih lovable daripada yang pertama gitu. Yang pertama itu memang nggak terlalu nyebelin sebenarnya sifatnya menurut aku, tapi mereka ini kurang terbuka, banyak yang dirahasiakan gitu. Sedangkan yang kedua ini enggak gitu. Mereka lebih pengertian, lebih sabar, lebih menghargai kalian juga gitu. Dan kalian juga akan jauh lebih bahagia ketimbang dari yang pertama gitu. Nah, yang lucunya guys, akan ada poin di mana mantan kalian ini minta balikan gitu. Jadi mereka setelah menjalani kehidupan tanpa kalian selama beberapa saat itu, mereka akan sadar dan merasa kehilangan gitu. Mereka akan sadar kalau mereka itu yang salah, berada di pihak yang salah gitu. Mereka yang terlalu menutup diri dari kalian, dan mereka sadar kalau mereka sudah melewatkan suatu hubungan yang baik, seseorang yang baik gitu. Nah, mereka akan mencapai kesadaran itu gitu. Tapi masalahnya
ketika mereka minta untuk balikan, kalian ini sebenarnya sudah jadian atau sudah bersama yang selanjutnya gitu. Dan kalian udah gak mau balik lagi sama mereka sebenarnya. Tapi jujur ya guys, sebagian dari kalian, beberapa dari kalian aku merasa kalian akan balik lagi dengan yang pertama ini. Tapi begitupun aku ngelihatnya nanti endingnya itu akan sama aja guys sebenarnya. Akan ada pola atau pattern yang terulang lagi, walaupun mereka klaimnya itu mereka sudah berubah, mereka tahu mereka salah, mereka menyayangkan kenapa hubungan itu harus berakhir dan mereka harus melewatkan itu gitu. Nah itu berubahnya itu hanya akan sebentar aja guys, hanya beberapa saat aja. Setelah beberapa saat atau beberapa masa mereka akan kembali seperti itu gitu. Karena memang mereka orangnya itu seperti itu. Gak peduli mereka end up atau berakhir dengan siapa, mereka akan seperti itu gitu. Sebenarnya aku gak sarankan kalian untuk kembali dengan yang pertama itu. Tapi kalau misalnya kalian memang pengen, misalnya kalian masih sayang, masih cinta, ya aku nggak ngelarang gitu. Nah jadi aku hanya memberikan saran di sini gitu. Keputusan yang dibuat kembali lagi ke keinginan kalian masing-masing, karena itu hak kalian gitu. Jadi mungkin sampai di sini dulu untuk hal 2. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kalau misalnya ini resonate atau enggak sama kalian gitu. Karena walaupun aku udah sering ngasih reading gitu, tapi aku selalu penasaran apakah reading yang aku bikin itu resonate atau enggak sama viewer aku gitu. Nah jadi aku akan appreciate banget kalau misalnya kalian bisa drop komen di bawah soal resonate atau enggaknya reading hari ini gitu. Nah jadi terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Hey guys, jadi ini untuk kalian yang pilih hal 3 atau yang pilih jerapah atau jiraf warna pink. Nah jadi ini jerapahnya, jirafnya. Nah ini seperti biasa aku akan ambil dulu kartunya, nanti setelah keluar hasilnya aku akan bacain. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all. Nah guys, jadi ini aku udah dapet kartunya. Nah aku akan mulai dulu dari kartu yang pertama. Nah jadi dari kartu ini biar aku zoom dulu. Jadi aku merasa kalau sebenarnya kalian ini belum pernah bisa untuk menikmati hasil kerja kalian sendiri itu menurut aku. Nah aku merasa setiap kali kalian sudah panen itu selalu ini dalam konteks uang ya guys. Nah jadi aku merasa setiap kali kalian baru panen langsung diambil, langsung dipetik gitu. Nah langsung kepake duitnya. Jadi kalian belum pernah ngelihat sejumlah uang yang
ingin kalian lihat di tabungan kalian sebenarnya. Jadi contohnya kalian ini pengen punya tabungan 5 juta misalnya gitu. Nah, kalian belum pernah lihat angka 5 juta ini di tabungan kalian gitu. Karena setiap kali gajian atau setiap kali kalian menghasilkan uang ini selalu kepake gitu. Yang bayar tagihan lah, yang bayar listrik lah, bayar kos-kosan, bayar cicilan motor, cicilan HP, dan lain sebagainya gitu. Nah, bukan hanya dipergunakan untuk biaya kalian aja gini. Nah, jadi aku lihat ada indikasi uang ini lari ke tempat lain gitu. Aku juga merasa kalau selama ini kalian sebenarnya merasa merasa jenuh. Bahkan ketika habis gajian gitu. Karena setelah kalian baru gajian pun duitnya ini langsung udah habis ke tempat yang lain gitu. Nah, jadi kalian walaupun kalian baru gajian, menurut aku kalian juga jenuh karena duit itu sebenarnya nggak kelihatan. Baru masuk ke rekening kalian, baru kalian terima duitnya, langsung udah ludes ke tempat lain gitu. Nah, jadi hari gajian dan hari nggak gajian sebenarnya sama aja bagi kalian gitu. Dan ini menurut aku sudah berjalan beberapa waktu. Nah, jadi kalian sudah mengalami ini beberapa waktu yang lalu gitu. Rasa jenuh ini sudah ada muncul minimal paling sedikit 3 hingga 6 bulan gitu. Nah, jadi keadaan ini sudah berlangsung cukup lama menurut aku. Dan kalian amat sangat ingin merubah keadaan ini, merubah pola atau pattern yang ada sekarang ini gitu. Tadi aku ada bilang ada indikasi uang kalian ini ngalir ke tempat lain. Kenapa? Karena aku ngelihat ada kartu ini. Nah, ini. Jadi kalian ada pengeluaran yang gak berhubungan dengan kalian menurut aku gitu. Nah, tapi kalian sebenarnya pengen banget stop pengeluaran ini, tapi kalian gak bisa ngomong karena kalian takut ada yang sakit hati menurut aku. Aliran uang ini sebenarnya bukan ke orang yang kalian pengen banget kasih. Kalau aku lihat vibe-nya dari sini itu, kalian gak terlalu rela sebenarnya mengeluarkan uang ini. Nah, kalau tadi yang banyak yang nonton video aku itu vibe-nya itu energi feminin. Nah, di pile 3 ini menurut aku lebih banyak energi maskulin. Kenapa? Karena uang kalian ini larinya sebenarnya ke seseorang yang feminin menurut aku. Ini sebenarnya berlangsung udah cukup lama ya guys menurut aku, dan ini sudah terbentuk pola atau pattern yang sudah lama gitu. Nah, jadi aku pun nggak tahu ini mulainya kapan. Mungkin kalian bahkan juga sudah lupa kebiasaan ini mulainya atau munculnya itu kapan. Tapi kebiasaan ini sudah ada dan pola ini sudah berulang dari satu orang ke orang lain. Nah, jadi dengan keluarnya kartu ini menurut aku ini ada hubungannya dengan hubungan asmara kalian. Nah, ini sebagian dari kalian. Nah, sebagian lagi menurut aku uang ini mengalir ke feminin yang aku belum tahu siapa sebenarnya.
Tapi yang jelasnya mayoritas dari uang atau pendapatan kalian ini mengalir ke orang lain, bukan ke kantong kalian sendiri gitu. Nah, untuk kalian yang uangnya mengalir ke pasangan kalian, kejutan yang akan segera datang untuk kalian itu adalah hubungan ini akan segera berakhir gitu. Nah, dan aku rasa sebenarnya kalian gak akan merasa terkejut dengan apa yang baru aku katakan gitu. Nah, karena ada sebagian dari diri kalian yang juga sebenarnya menginginkan hubungan ini berakhir gitu. Nah, aku udah bilang tadi di awal kalau kalian ini sebenarnya nggak terlalu rela uang kalian mengalir ke kantong yang lain gitu. Nah, tapi masalahnya kalian juga nggak berani untuk mengutarakan isi pemikiran kalian kepada pasangan kalian karena kalian takut mereka sakit hati. Tapi di lain sisi, di sisi satunya lagi, kalian ini sebenarnya sudah keberatan dan sudah susah payah mengeluarkan sejumlah uang tersebut menurut aku. Dan kalian bukan orang yang tegaan untuk nolak hal ini gitu. Nah, masalah lainnya adalah pasangan kalian juga tipe yang sama gitu. Nah, jadi mereka bukan tipe orang yang bisa nolak gitu. Nah, tapi bisa nolaknya ini ke arah positif. Nah, mereka sebenarnya nggak tahu kalau kamu itu kesusahan mengeluarkan sejumlah uang tersebut gitu. Jadi mereka nggak benar-benar tahu kondisi keuangan kalian itu sebenarnya bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian juga nggak pernah menunjukkan sisi susah kalian ke pasangan kalian. Nah, ini yang bikin mereka sebenarnya jadi nggak tahu kalian ini sebenarnya kondisinya itu bagaimana. Mereka menganggap kalian baik-baik aja karena kalian juga nggak menunjukkan hal itu gitu. Nah, kadang-kadang mereka mau kayak nolak pemberian dari kalian gitu, tapi mereka juga nggak bisa lakukan hal itu karena mereka takut gengsi kalian itu terlukai gitu. Nah, ini jadi kondisinya ini sangat membingungkan sekali ya guys gitu. Dan pola ini aku lihat sudah berulang gitu. Nah, jadi bukan hanya terjadi pada pasangan yang sekarang, tapi juga pasangan yang sebelum-sebelumnya. Nah, masalah lainnya adalah menurut aku sebelumnya itu kalian belum cukup berani atau belum cukup dewasa untuk tidak punya pasangan gitu. Nah, jadi kalian merasa ada yang kurang kalau kalian gak punya pasangan. Dan kalian merasa itu hal yang amat aneh gitu. Karena kalian terbiasa berdua, bukan sendiri. Tapi lama-kelamaan aku merasa kalau kalian agak menyayangkan semua waktu itu ya guys. Karena kalian benar-benar gak pernah ngeliat sejumlah uang yang kalian inginkan di rekening kalian atau di tabungan kalian gitu. Nah, dan seiring berjalannya waktu, kebutuhan untuk melihat atau keinginan untuk melihat sejumlah uang itu semakin lama semakin besar. Dan kalian akan end up atau memutuskan untuk memilih diri kalian sendiri gitu. Kalian akan membulatkan tekad untuk gue pengen banget ngeliat sejumlah ini di tabungan gua gitu. Dan cara untuk mencapainya itu kalian harus memprioritaskan diri kalian sendiri gitu. Dan kalian akan melakukan itu karena memang itu yang akan jadi goal atau tujuan utama kalian gitu. Karena bahkan berada di suatu hubungan, suatu kondisi hubungan sudah nggak fulfilling atau sudah nggak menyenangkan bagi kalian gitu.
memang ini bisa terjadi ya guys, karena semua orang kan mengalami proses pendewasaan gitu, semua orang kan mengalami proses perubahan pikiran dan sudut pandang gitu, dan memang ini bisa terjadi dan ini amat sangat lumrah sekali gitu, nggak ada yang aneh dalam proses pendewasaan seorang pola seseorang atau pattern seseorang bisa berubah seiring berjalannya umur, seiring berubahnya lingkungan mereka, seiring berubahnya karakter mereka gitu. Nah, dan ini yang juga sedang terjadi pada kalian gitu. Ini untuk yang punya pasangan gitu. Nah, sebagian lagi dari kalian menurut aku ada kondisi di mana ini untuk beberapa dari kalian gitu. Jadi ini bukan mayoritasnya itu tadi yang berada dalam kondisi berpasangan. Nah, jadi sebagian dari kalian, beberapa dari kalian berada pada posisi di mana menurut aku kalian ini tinggal dengan keluarga kalian. Jadi keluarga ini bukan keluarga inti. Jadi bukan kayak papa, mama, kakak, adik atau abang kandung kalian sendiri, tapi ini sebenarnya kondisi keluarga yang kayak paman atau bibi gitu. Nah, paman atau tante atau dari papa atau dari mama gitu. Nah, jadi sudah agak jauh, bukan keluarga inti kalian lagi gitu. Kalau bukan paman atau tante dari papa mama kalian, ini sambungannya lagi gitu. Nah, jadi kayak sepupu dari papa atau mama gitu. Nah, jadi ada kondisi di mana kalian hidup atau bertempat tinggal di bawah atap yang sama dengan mereka gitu. Nah, jadi ada sejumlah uang yang disetorkan ke mereka menurut aku gitu. Aku belum tahu ini apakah uang sewa atau uang apa gitu, tapi aku ngelihat ada sejumlah uang yang disetorkan kepada keluarga ini gitu. Nah, dan sebenarnya sejumlah uang ini gimana ya guys, aku nggak mau pakai kata-kata terlalu besar gitu, karena kalau sejumlah uang itu tergantung kembali lagi kepada kemampuan kita, yang termasuk terlalu besar itu aku nggak bisa pastiin range limitnya gitu. Jadi aku nggak bisa pakai kata-kata terlalu besar gitu, tapi aku merasakan keberatan kalian dan nggak ketidakmampuan ya. Kalian mampu sebenarnya nyetor sejumlah uang kepada mereka gitu, tapi kalian berat dan kalian enggan dan kalian nggak mau gitu. Kalian berpikir seandainya sejumlah uang ini masuk sendiri ke kantongku, ke kantong kalian, itu akan lebih fulfilling, akan lebih memuaskan gitu. Karena aku sama sekali nggak merasakan kedekatan antara kalian dengan keluarga ini gitu. Jadi bukan kayak yang saudara deket banget, enggak sebenarnya. Cuman ya hanya sekedar saudara gitu, bukan yang deket-deket banget. Dan kalian juga belum tinggal lama dengan mereka gitu. Aku nggak melihat kayak jumlah tahun seperti 10 hingga 20 tahun gitu. Jadi nggak kayak gitu. Mungkin hanya sekitar 1 hingga 3 tahun gitu. Tapi begitupun sama seperti yang tadi, kalian ini tipe yang enggan ngomong atau segan ngomong gitu. Segan menyampaikan pemikiran kalian karena pola atau pattern ini sudah terbentuk beberapa saat gitu. Nah, jadi kalian agak-agak bingung gimana cara nyampeinnya biar mereka itu sebenarnya nggak sakit hati gitu. Walaupun sebenarnya kalian juga nggak perlu takut mereka sakit hati karena kalian sebenarnya juga nggak terlalu deket gitu.
Di sini aku juga ngelihat ada beberapa dari kalian yang kerja itu sampai double job atau ada pekerjaan sampingan biar dapetin uang lebih yang bisa kalian masukin ke rekening kalian sendiri gitu. Walaupun aku nggak lihat ini akan bertahan lama guys, kerjaan sampingan ini gitu. Karena pekerjaan utama kalian ini sebenarnya menghasilkan sejumlah uang yang lumayan gitu, lebih besar daripada pekerjaan sampingan kalian. Tapi karena keengganan atau keseganan kalian untuk mengutarakan pendapat kalian baik kepada keluarga yang tinggal bersama kalian atau kepada pasangan kalian ini, kalian jadi harus nambah satu job lagi, satu pekerjaan lagi demi memasukkan uang tambahan ke rekening kalian. Tapi aku ngelihat pekerjaan atau job tambahan ini akan segera berakhir gitu. Nah, paling maksimal hanya 1-2 bulan aja. Karena yang pertama kalian nggak suka job ini, dua bayarannya ini juga nggak terlalu menyenangkan atau memuaskan gitu. Nah, yang memuaskan itu sebenarnya gaji kalian, dan sebenarnya gaji kalian sendiri ini kalau enggak bocor atau enggak mengalir ke rekening lain, menurut aku ini sudah cukup buat kalian gitu. Dan di sini aku ngelihat kalian akan segera memfokuskan diri kalian dan kebutuhan kalian gitu. Nah, kalian akan segera merubah atau keluar dari pola yang sudah ada gitu, karena memang tujuan atau prioritas hidup kalian ini sudah berubah gitu. Nah, melihat sejumlah uang yang kalian inginkan di rekening kalian akan menjadi prioritas utama, akan menjadi tujuan utama, dan keinginan itu akan amat sangat besar sehingga tidak bisa terbendung lagi guys. Nah, jadi mau nggak mau, suka atau nggak suka, kalian harus dan akan memprioritaskan diri kalian sendiri, dan kalian akan memasukkan sejumlah uang itu untuk diri kalian sendiri, dan ini nggak akan ngalir lagi ke rekening-rekening lain gitu. Dan masa-masa kesusahan kalian ini sebenarnya akan segera berakhir gitu. Jadi kalau misalnya selama ini kalian merasa kalian ini struggling atau berat, atau sebagian dari kalian harus gali lubang dan tutup lubang karena pola yang tadi, nah ini semua akan berakhir gitu. Kalian nggak akan gali lubang dan tutup lubang lagi gitu. Kalian juga nggak akan mengalami kesusahan finansial lagi, karena sebenarnya kalian nggak perlu melewati itu semua menurut aku. Dan hubungan yang akan berakhir ini juga nggak ada ini ya guys, nggak ada official statement atau nggak ada pengakhiran hubungan secara formal gitu. Jadi nggak ada kayak dua orang setuju akan putus berpisah gitu, nggak ada gitu. Nah, jadi ini akan berakhir dan lenyap begitu aja tanpa ada kata-kata oh kita officially putus gitu. Jadi nggak ada yang kayak gitu guys. Yang ada itu hanya dengan keluarga yang tinggal dengan yang kalian tinggal dengan mereka gitu. Itu yang akan ada official statement. Kenapa? Karena kalian harus pindah dari rumah tersebut gitu. Dan kalian mau nggak mau kalian harus ngomongkan, dan cara satu-satunya agar rekening kalian nggak mengalir ke tempat lain itu adalah dengan nggak tinggal satu atap dengan mereka gitu. Itu menurut aku. Dan kalian akan bilang itu, aku amat sangat yakin sekali gitu. Mungkin saran yang aku bisa bilang di sini atau bisa aku kasih di sini adalah harus agak
ini ya guys, agak berhati-hati ketika nyampein keputusan kalian kepada keluarga kalian ini, keluarga dengan tanda kutip ini. Kenapa? Karena mungkin dari ekspresi mereka di depan gitu, mungkin mereka nggak akan kelihatan keberatan gitu. Dan awal-awalnya ketika kalian berhenti untuk support mereka secara finansial dan pindah dari rumah mereka, mereka memang tidak akan kelihatan keberatannya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, hubungan antara kalian dengan keluarga ini akan berakhir, akan selesai gitu. Karena mereka ini makin lama akan semakin mengingat dan semakin kesel gitu. Nah, bukan dari kalian sebenarnya, ini dari mereka gitu. Mereka setelah beberapa saat mereka akan kayak, setelah dipikir-pikir gue kesel deh, kenapa sih dia harus pindah dari sini gitu. Nah, mereka akan punya respon seperti itu gitu. Aku melihat sepasang suami istri di sini. Jadi bukan satu orang, bukan rame-rame juga, tapi spesifik suami istri. Aku ngelihatnya gitu. Jadi official statement untuk pindah itu akan keluar bagi kalian yang tinggal dengan keluarga kalian gitu. Tapi bagi yang berpasangan ini nggak akan ada official statement di mana kalian setuju akan putus gitu, akan mengakhiri hubungan ini. Dan hal lain yang mungkin kalian perlu tahu adalah setelah selesai dari hubungan relationship pacaran ini, kalian akan single selama beberapa saat gitu. Jadi bukan karena kalian gak mau, gimana ya, bukan kalian gak ada yang mau atau bukan kalian gak mau pacaran gitu, tapi kalian memang pengen benar-benar memprioritaskan diri kalian dulu. Nah, pola yang sudah kalian lewati selama beberapa set ini adalah kalian selalu punya pasangan dan kalian akan muncul suatu rasa keingintahuan dan suatu rasa penasaran akan apa yang akan terjadi kalau kalian hidup sendiri selama beberapa saat gitu. Nah, dan ini dari sini aku ngelihatnya kalian akan merasa sangat nyaman sekali dengan kehidupan single kalian, dan itu akan menjadi sesuatu hal yang baru. Itu akan menjadi suatu pencapaian yang baru yang kalian sendiri juga bahkan bingung, oh kok gue bisa sih hidup sendiri gitu. Dan kalian akan melakukan itu selama beberapa saat, selama jangka waktu yang kalian gak pernah bayangkan atau pikirkan akan kalian lewati, bisa kalian lewati gitu. Nah, jadi kalian akan ada ini kayak challenge untuk diri sendiri gitu. Yang pertama adalah memprioritaskan diri kalian sendiri, rekening kalian sendiri, dan mencoba untuk hidup sendiri tanpa pasangan, karena itu merupakan salah satu challenge bagi kalian. Menurut aku sih gitu. Dan setelah kalian menyelesaikan challenge ini, kalian akan kembali ke hubungan berpasangan gitu. Nah, kalian akan kembali punya pasangan karena kalian kayak, oh gue udah lewat nih ujian yang ini, challenge yang ini gitu. Nah, gue pengen pacaran lagi gitu. Nah, kalian akan kembali punya pasangan gitu. Tapi untuk beberapa saat kalian akan hidup single dan amat sangat menikmati masa-masa tersebut gitu. Karena sebenarnya ada sisi dari kalian yang merasa untuk sekarang ya guys, ada beberapa dari kalian yang merasa kalau pacaran itu agak-agak ribet. Kenapa? Karena kalian harus yang pertama memikirkan perasaan pasangan kalian, kemudian mendengarkan segala keluh kesah pasangan kalian, dan hal-hal lain sebagainya yang dilakukan pasangan secara normal gitu, kayak berbagi cerita, berbagi ide, berbagi sudut pandang dan lain sebagainya gitu. Dan
kalian merasa agak bosan dengan pola yang seperti itu yang sudah berulang kali gitu, maka kalian akan memutuskan untuk hidup sendiri dan menjalani challenge itu gitu. Nah, jadi mungkin itu reading untuk hari ini untuk part 3. Nah, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Bye guys.